kota Semarang. Nah, kebetulan gue ada di kota Semarang nih, friend. Gue kepo banget ya. Katanya ada pabrik pakan burung terbesar di Semarang nih, friend. Makanya gue mau samperin nih. Kayak apa sih pabrik pakan terbesar di Semarang ini? Nanti lihat ya keseruan gue di sana. Pabrik apa sih yang ada di Semarang yang paling gede? Nah, kebetulan gue pakai produknya, friend, karena murnya itu proteinnya standar. Cocok banget buat murai. Oke, tunggu ya, gue mau ke sana nih sama kawan-kawan gue. Coklat putih. Gue udah ada di salah satu pabrik terbesar di Semarang. Nah, pabrik terbesarnya itu dari Twister, friend. Oke, friend, gue bakal temuin, gue kepo banget asli, gue bakal temuin salah satu manajemennya yang megang Twister. Yuk, kita ke sana yuk. Halo, udah nyampe ini. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Wah, kehormatan nih kedatangan Pak Umi nih. Iseng nih, iseng kepo om. Pengen tahu apa sih Twister tuh apa namanya, kayak apa sih produknya gitu. Oke, yuk masuk dulu, duduk dulu. Kenalin dulu dong om. Ya. Ini namanya Om Samuel. Ya. Om Samuel pasti kalau yang udah sering ke lapangan lomba-lomba gede suka ngeliat nih. Ya, ayo friend. Ini kantornya nih. Wih, nyala burungnya dong. Labet friend, anjang, lumayan. Oke friend, sebelum kita lihat obrak-abrik pabriknya nih friend, gue mau kasih lihat kalian nih yang punya pabrik Hafindo Pakan Optimal, yang salah satu produknya gue pakai Twister buat trotolan murai gue sama murai-murai gue. Nah ini nih friend orangnya. Halo om, siapa om namanya? Hanson. Yang kenceng apa om? Hanson. Grogi friend. Ternyata friend pemain lawas ya, udah 15 tahun yang lalu ya om? Iya. Dulu main murai om? Main murai sama Anis. Wih, murai namanya siapa om? Maklum gua kan dulu 15 tahun masih jadi emak-emak, belum main burung, baru belajar-belajar. Makanya nih tadi pas ngelihat piala-pialanya, wih keren-keren banget. Burung murai siapa namanya? Monster. Dulu Boom. dulu tuh ada ini nggak apa lawan sengitnya dari Monster itu dulu. Soalnya pialanya keren-keren nih. Suara Sakti. Oh punya Andi dong ya? Iya, Andi dong. Sama apa lagi ya? Killer. Oh iya, Killer. sempat denger tuh. Killer. Sekarang burungnya om masih ada nggak? Udah mati. Oh udah mati, friend. Asli nih kalau misalnya masih ada seru kali ya buat lawan gue di lapangan as. Aduh. Santai om. Oke. Jadi gini loh, pantas aja ya friend. Bikin pakan Twister ini paling bagus karena om ini ternyata gue dengar dari tadi gue habis wawancara, karena pengalaman dia ngerawat burungnya sendiri. Ya om? Iya, betul. Nyeting sendiri? Setting sendiri. Ngerawat sendiri? Ini baru bos bener. Serius? Serius. Oh, makanya akhirnya ini nih nyetusin bikin produk. Jadi karena nyeting sendiri, rawat sendiri, jadi bikin twisternya. Bikin twister, ya makanan lain-lain, hobinya kan banyak. Hobinya banyak, friend. Emang hobinya apa aja bang? Ya, anjing, ayam, merpati. Masalah nih friend, asli produk ini. Oke Pak, Umi mau nanya banyak nih tentang PT Hafindo ini. Kira-kira orang yang bisa Umi tanya banyak tahu dengan PT Hafindo ini siapa? Pak Samuel. Oke, Umi izin bisa tanya. Iya. Sambil ngeliatin piala-pialanya friend, biar tiada dusta di antara kita. Oke, misi Pak. Ya kan? Apa gua kata? Gua belum punya tuh friend yang kayak begitu tuh. Piala-pialanya nih. Keren-keren banget ya. Ini PBI nih, gue belum punya tuh.
Oke, friend. Gue mau nanya-nanya tentang sejarahnya berdirinya PT Apindo Pakan Optimal sama Om Samuel. Ya. Oke, sambil Siap. Oke. Ya. Lanjut ya, friend. Oke, saya secara singkat aja ya. Sejarahnya, Ya, Apindo berdiri 10 Desember 2015. Nah, kebetulan beliau ini kan memang concern di jalur distribusi pakan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, mayoritas memegang beliau. Terus di situ beliau pengen punya pabrik sendiri, karena beliau ini memang banyak hobi. Jadi dari tadi yang disampaikan beliau, hobi anjing, merpati, ayam, burung, itu semua pernah beliau alami, dan beliau sendiri pernah sampai puncaknya. Jadi di anjing dia pernah juara, di ayam pun juga, di ikan, koi juga, di merpati mungkin bisa dicek nanti si Ratu sama Tyson itu sudah 3 kali dapat mobil. Nah, yang terakhir kebetulan dia juga hobi burung, beliau aplikasikan hobi ini di pakan, dalam hal ini pakan burung twister. Berarti ini bukan cuma produk burung aja ya? Enggak, kalau di pabrik Apindo ada pakan anjing, kucing, ikan, merpati juga, yang semuanya dalam bentuk pelet. Jadi kayak merpati kan biasanya makannya jagung. Kalau kita merpati TML, twister merpati lomba itu bentuknya pelet. Ya, begitu juga ayam. Kita ada ayam bakok. Jadi ayam bakok makanannya pelet juga. Nanti kedepannya kita ada produk-produk lain yang tadinya makan bijian nanti akan kita alihkan. Oh gitu. Kembali lagi ke twister, nanti mungkin teman-teman bisa buktikan kualitas twister. Iya. Kita udah pakai Om. Jadi kalau pengalaman gue pakai twister ya, friend, gue pertama kali gue pakai tuh untuk trotolan. Jadi gue tuh kalau trotolan kan riskan banget sama kematian ya Om. Biasanya tuh nyerang di pencernaan. Nah, ceritanya tuh Umi nyoba lah pakai twister karena burung gue friend mandinya di kalau trotolan masih dicepuk, belum dikeramba ya friend, karena usia kan Umi baru makan sebulan gitu ya. Otomatis kan suka air itu masuk ya ke pakannya. Nah pas gue lihat nih friend, dia tuh larut gitu loh. Langsung gue kepikiran gini loh, oh berarti ini tuh pakannya lembut gitu ya, cocok gitu buat pencernaan dia. Dan yang lebih ininya friend, nggak tahu kenapa ya, ini tanpa hoax ya friend, gue emang bener-bener pakai postur tubuhnya tuh lebih gitu. Nah gue emang pakai nih friend, beginian gue pakai asli pakai. Nah mau nanya nih Om, bener gak sih pengen tahunya deh perbedaannya twister ini sama produk lain? Yang pasti kita bicara secara legal aja. Jadi kalau teman-teman burung itu kan sadar ya, burung dia beli mana ya, dari mungkin belum prestasi sampai jadi prestasi, untuk menjaga itu kan butuh kebutuhan pokok dan minimal. Twister kami berani jamin ini bukan bukan hasil olahan-olahan sembarangan, karena kita ini ada namanya yang NPP. Jadi di sini ada proses di mana twister setelah terbentuk sebelum edar kita izinkan. Oh ya. Ada badan formnya ada. Di sini nanti ada komposisinya yang tertuang di sini. Dan kalau sudah dikeluarkan dari lab terakreditasi dalam ikan, nanti kita keluar seperti ini. Jadi namanya nomor pendaftaran pakan. Jadi nomor pendaftaran pakan setiap produk yang kita hasilkan itu sah secara nutrisi, dan ini buktinya. Berarti udah tes lab. Udah tes lab ya? Iya, tes lab, dan yang melakukan dinas yang ditunjuk, bukan dari kami. Aman. Ya, jadi teman-teman kicomania khususnya nggak usah khawatir. Di samping beliau ini sendiri basicnya hobi, ya dulu murahnya mungkin tadi sudah cerita dulu kan, Monster teman-teman dulu mungkin tahu pemain murah, baik di wilayah manapun namanya Boom dulu. Itu dulu sangat jawara. Nah dari itu beliau aplikasikan di pakan, makanya di pakan beliau tidak akan main-main ya. Di samping secara legal kita juga ada surat-suratnya, dan ini pun juga olahan dari tenaga ahli yang ada formulasi, ada lab, semuanya dikaji berdasarkan ukuran-ukuran yang tepat seperti itu ya. Jadi hasilnya tadi seperti yang disampaikan sama Umi, untuk trotolan dia bisa dicerna, teksturnya lembut, jadi resiko matinya kecil, terus di burung-burung dewasa juga dia kelihatan lebih energi. Kalau ini satu lagi nih friend, yang selalu gue bilang, kenapa gue pakai produk twister ya sekarang ini gitu ya, karena ini Om, kalau Umi ya, karena proteinnya itu belum tinggi protein Om. Kenapa Umi pakainya yang standar nih friend, gue kasih tahu kalian ya,
Ini bukan karena gue promosi ya friend, tapi emang bener gue pakai. Nih kalau gue buat di murah itu gue selalu melihat kadar proteinnya nih friend. Kalau kadar proteinnya udah tinggi, gue nggak berani friend buat burung bahan atau trotolan ya om. Karena kalau menurut gue yang namanya burung itu untuk nyeting, ini pengalaman gue, yang namanya burung untuk nyeting tuh gue masih percaya banget dari serangga. Kalau kita udah pakai proteinnya tinggi gitu ya, proteinnya tinggi, dan pastikan yang namanya burung itu pasti makan serangga om. Nah kalau serangga itu minimal banget setahu gue tuh 3 atau 5 ya, itu biasa ya harian. Tapi kalau seandainya udah pakai gitu ya, purnya tinggi protein, terus penggunaan kroto tiap hari, ini pengalaman ini ya, penggunaan kroto tiap hari, jangkrik yang banyak gitu, lebih dari 7 atau gimana gitu ya, itu biasanya yang Umi alamin itu kenceng burung. Kalau hariannya kenceng, jadi di rumah gacor aja, kenceng aja, itu belum tentu loh di lapangan ya. Jadi gini, kenapa gue pakai ini? Jadi gue tuh namanya orang yang main burung, apalagi sering di lomba, H-3, H-2, H-1 itu udah pasti naik serangga. Kalau udah pakai pur tinggi protein, serangganya udah 7, H-3, H-1 tuh pasti naik kok. Itu pasti kenceng banget gitu. Makanya gue masih percaya saat ini buat burung bahan atau burung mainan atau trotolan, gue masih pakai pur standar protein biar aman pada saat kita nyeting dan gak kekencengan. Gitu kalau gue ya kayak nih, kalian nih yang selalu nanya, lo pakai pur apa sih? Gue pakai pur standar protein. Pas gue cek ternyata Twister tuh aman ya, purnya standar protein. Jadi kalian bisa lihat di sini nih ya. Nih, ini tanpa hoax gue ngomong asli. Mungkin kalau yang sering lihat gue live di IG, pernah gue pampangin ini yang gue pakai, gitu ya. Buat jaga apa ya, kestabilan dia om. Kalau di rumah udah kenceng harian tuh, kadang-kadang ya gacor di rumah aja, di lapangan itu gitu. Oke friend nih, gue bakal nunjukin nih, bener gak sih gitu loh. Gue mau ngasih lihat nih pabriknya di bawah, biar kita tuh enggak hoax ya. Jadi bener-bener ada pabriknya, produksinya di sini ya om ya. Jadi yuk nanti kita ke bawah ya, sambil lihat-lihat ya. Oke, om, kita ke bawah ya om. Ini lagi cleaning total, jadi dia tuh cleaning total ini 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Tapi tiap hari dibersihin dong? Tiap hari dibersihin. Oh ini jadinya cleaning total itu apa sih om? Cleaning total ya, mesin berhenti, dibersihin semua, ini kan semua dibersihin. Oh jadi mesinnya dibersihin. Ya, nanti bisa lihat lagi. Oh gitu. Produk burung semua atau udah dicampur? Ini kan ada ini ayam. Oh ini ayam. Ya, ini ikan. Oh ini ayam ini ikan. Oh mau nanya, pengiriman udah sampai ke daerah mana aja? Seluruh Indonesia. Berarti udah dapat dijangkau ya? Ya, cuman kalau untuk booster kan karena kota baru masih Jawa aja. Oh iya, karena kemarin banyak dari Sumatera yang udah pada nanyain dong. Oh gitu belum ya? Belum. Arahnya kan ke sana. Makanya kan kita minta ke teman-teman kalau memang distributor belum ada, tanya aja ke agen-agen nanti biar agen yang minta ke kita. Oh gitu. Begitu banyak teman-teman kecamatan yang nanya, kok nggak ada booster, pasti nanti agen akan minta. Oh gitu nih friend. Jadi buat kalian ya friend, kalau misalnya kepengen pakai menggunakan twister ya, jadi minta aja dulu friend ke kios burung, nanti dia bakal ke sini nih, nanti dia bakal minta ke agennya langsung minta ke pabrik itu. Oh ke pabrik gitu friend, karena asli twister itu bagus, karena gua pakai juga gitu. Nggak usah diragukan lagi ya friend, asli ini nggak usah diragukan, asli tanpa hoax. Ibaratnya ini tuh udah ada izinnya juga, produksinya hampir semua pakan hewan, ada kucing, ada anjing, ayam, kelincinya kan. Dan terakhir ini burung ini karena gue bilang keren kenapa, Pak Hansennya ini pemain burung, jadi dia tuh nggak
ragukan lagi deh. Gue udah kasih lihat semua ya. Oke. Gue rasa cukup ya, friend. Vlog gue nih tentang pabrik terbesar ya pakan burung di Semarang. Tadi kita juga udah tanya sejarahnya, kita udah lihat ya keadaan pabriknya benar tanpa hoax. Jadi jangan ragukan lagi ya, friend. Jadi kalau kalian masih kesulitan tinggal minta aja ke kiosnya, nanti dia bakal telepon langsung ke pabriknya, nanti bakal dikirim. Itu, friend. Oke, friend, sampai sini dulu ya konten YouTube gue hari ini. Semoga bermanfaat banget nih buat kalian semua yang nonton ya, friend. Salam Kicau Mania Nusantara. See you, bye-bye. Makasih banyak ya, Om. Sukses terus.